Masih tentang dunia buku. Pesona selanjutnya yang akan dihadirkan di segmen ini masih akan mencari tahu banyak hal tentang keunikan yang dimiliki oleh tempat penyimpanan buku yang disebut perpustakaan. Permisi Bapak. Ya, Waduh, saya Febrina Pak dari Urban Pak. Oh iya. Oke, Bapak dengan Pak siapa Pak? Pak Heru. Pak Heru, bisa maju sedikit Pak? Oke, Pak Heru, ini posteling ya Pak ya? Oh iya, benar. Kebetulan posteling. banget nih. Bapak dari dalam habis ngapain Pak? Iya, kebetulan kita habis pulang dari layanan. Oke, Pak Heru sebagai apa Pak di sini Pak? Petugas dari posteling. Wah, kebetulan banget nih kalau gitu aku pengen tahu lebih banyak lagi mengenai posteling. Boleh ngobrol-ngobrol ya Pak ya? Boleh. Nah, tapi sebelumnya saya mau nyapa dulu di rumah nih Pak. Boleh Iya. Pak ya? Hai, selamat sore. Masih bersama saya di Urban dan sekarang saya sudah bersama dengan Pak Heru, di mana beliau ini merupakan petugas dari posteling. Anda mau tahu posteling itu apa? Nah, untuk tahu lebih banyak lagi mengenai posteling, kita langsung ngobrol aja sama Pak Herunya. Yuk. Pak Heru, bisa diceritakan nggak nih Pak, lebih detailnya nih Pak mengenai posteling itu sendiri sebenarnya apa sih Pak? Nah, sebenarnya posteling ini fungsinya untuk pelayanan kepada masyarakat umum yang ada di wilayah Jakarta. Nah, terutama yang kita layankan adalah sekolah, yayasan, lalu sarana penjara, itu yang kita layankan. Oke, sudah ada semenjak kapan sih Pak posteling ini? Itu sekitar tahun 2005. Tahun 2005 ya. Ini didukung oleh pemerintah atau nggak nih Pak? Didukung oleh pemerintah. Wah, didukung oleh pemerintah. Dan ini mereka emang sengaja berkelilingnya itu di tempat-tempat tertentu yang tidak mempunyai hotspot untuk WiFi gitu Pak ya. Betul. Jadi di dalam posteling ini disediakan barang-barang elektronik seperti laptop. Jadi kalau misalnya ada yang mau browsing-browsing sambil ini bisa ada buku-bukunya juga Pak? Kalau buku kita Enggak ya? melayangkan buku, Oh, tapi oke. dengan cara menggunakan laptop itu bisa kita mencari buku Oke. ke Perpustakaan Nasional, Oke. langsung lewat websitenya. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan sudah canggih gitu ya Pak ya. Jadi sebelum pergi ke Perpustakaan Nasional untuk mencari buku apa yang kita inginkan gitu. Nah, di sini kita bisa searching nih. Sudah ada settingannya langsung ya Pak dengan Perpustakaan Nasional ya Pak ya? Ya, langsung online. Perpustakaan keliling ini bisa disebut sebagai agen dari Perpustakaan Nasional. Jadi, koneksi yang menghubungkan posteling dengan Perpusnas memudahkan siapapun termasuk saya untuk mencari karya literasi tentang Indonesia. Bapak kalau misalnya lagi berhenti itu Pak ke penjara atau kemana, peminatnya banyak nggak sih Pak sebenarnya? Lumayan banyak juga. Oke. Malah mereka selalu minta didatangi gitu. Tapi karena kita faktornya menuruti jadwal, jadi kita harus sesuaikan jadwal. Oke, hingga saat ini sudah ada berapa unit nih Pak posteling ini Pak? Karena di Indonesia ini baru ada 3. Ternyata ini juga salah satu bentuk kepedulian nih Pak dari Perpustakaan Nasional dan juga dari pemerintah gitu ya, untuk memperhatikan mungkin teman-teman kita yang kurang beruntung yang berada di penjara atau mungkin ada di tempat-tempat panti gitu ya Pak ya, tidak bisa menemukan laptop pada keseharian mereka gitu, tidak bisa menemukan buku-buku gitu ya Pak ya. Nah, ini salah satu fasilitasnya ini sangat mendukung mereka sekali dan sangat bermanfaat untuk mereka semuanya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tak peduli ia berada di tempat yang tidak terjangkau oleh media, ilmu tetap menjadi hak mereka. Karenanya, perpustakaan keliling ini menjadi solusi bagi mereka yang sulit mengakses ilmu. Dalamnya sendiri seperti apa nih Pak rupanya Pak? Bisa diceritakan nggak nih Pak? Bisa. Di dalam dari perpusteling ini, itu kita siapkan CD. CD ini fungsinya apabila si pengguna bosen dengan internet gitu ya, mereka mencari hiburan, itu kita siapkan musik-musik daerah. Nah, dan film-film dokumenter. Oh gitu, Ya. jadi benar-benar ini terasa seperti di perpustakaan beneran atau bahkan seperti di rumah mereka sendiri gitu Pak ya? Betul. Wah, jadi fasilitasnya ternyata selain lengkap juga mereka dibuat senyaman mungkin berada di posteling ini. Ini yang menarik, selain menjadi media pengetahuan, ternyata posteling ini juga menjadi media hiburan yang edukatif. Untuk keamanannya sendiri menjaganya bagaimana nih Pak? Mengingat ini kan berkeliling ya gitu. Kita sendiri juga harus menjaga di dalam, dan juga kita kan koordinasi dengan pihak yang kita datangi. Nah, mereka pun juga siap untuk mengatur daripada si pengguna. Jadi bekerja sama gitu Bekerja ya, sama. untuk menjaga keamanan dari posteling ini. Ya. Seperti yang telah disebutkan tadi, layanan operasional posteling merupakan satu layanan terjadwal. Jadi ada waktu-waktu tertentu bagi posteling untuk beroperasi, maintenance, dan juga untuk melakukan jadwal lain yang berhubungan dengan operasional. Ini kayaknya seru banget nih, kalau
kalau misalnya boleh tahu ya Pak ya, ini mereka ini berkeliling setiap kapan aja sih Pak? Gitu, biar yang tahu juga nih di rumah nih Pak. Betul. Jadi kita untuk operasionalnya itu Senin sampai hari Kamis Oke. dalam 1 minggu ya. Tapi di luar jam itu, di luar hari itu ya, umpamanya kita hari Minggu atau hari Sabtu di luar jam kantor, dipanggil oleh pihak-pihak luar, kita selalu datang. Wah, asik nih kayaknya nih. Ya. Tapi kalau misalnya saya tiba-tiba ponakan saya lagi main semua ke rumah, terus saya panggil bisa Pak? Bisa, Oh, bisa ternyata bisa, seperti itu. asalkan Oke. resmi aja. Oh, resmi ya? Ada Oke. resmi melalui surat. Oke. Nah, itu kan resmi ya. Kita akan datang ke sana. Jadi semuanya ternyata kalau misalnya mau menggunakan posteling ini, walaupun kita mengundang harus dengan surat resmi gitu Pak. Ya, Sudah ada betul. prosedurnya ternyata Nah. untuk menggunakan posteling ini. Nah kayaknya seru nih kalau misalnya dengar obrolannya dengan Pak Heru. Gimana kalau misalnya saya coba cek ke dalam seperti apa suasananya? Silakan. Boleh Pak ya? Mari silakan. Di rumah juga tapean-tapean. Kita lihat ke dalam ya? Ya, mari silakan. Boleh Pak ya Mas? Silakan. Melongok ke dalam, ternyata kondisinya tidak pengap seperti yang saya bayangkan. Suasana ruang perpustakaan yang nyaman dirasakan saat menggunakan fasilitas yang disediakan. Dan suasananya ini sama sekali tidak menggambarkan seperti dalam sebuah mobil. Wah, ternyata seperti ini. Iya. Laptop semua ya Pak ya? Betul, laptop Oke. semua. Nah ini kalau misalnya mereka dalam keadaan di sini nih Pak, lagi main-main kayak gini, ini sirkulasi udaranya bagaimana nih Pak di sini? Sirkulasi udaranya kita menggunakan AC split Oke, jadi selalu keadaan bis ini berhenti gitu ya Pak ya? dalam keadaan berhenti. Kita juga selalu saya tanyakan bagaimana cara penggunaannya di dalam, panas atau dingin. Waduh, nyaman sekali Pak katanya. Seperti Pak itu. jangan-jangan kalau gitu yang menggunakan poselnya dalam waktu 15 menit tadi Iya. jangka waktunya terlalu sedikit lagi Pak waktunya. Iya memang, kadang-kadang kan mereka, waduh kurang waktunya Pak, kurang diperpanjang. Cuma kan kita membatasi dari yang antri itu Antri, kasihan. kebanyakan Jadi antri, yang antrinya udah habis bisa kembali lagi, saya suruh Oke. begitu. Nah emang luar biasa sekali. Ternyata nih saya baru benar-benar pertama kalinya masuk ke dalam posteling ini, walaupun posteling ini sudah berada semenjak tahun 2005. Dan di sini ternyata fasilitas yang diberikan cukup memadai, alias kalau menurut saya malah memadai sekali ya Pak ya. Ya, Mulai dari beberapa laptop yang disediakan di sini, 1, 2, 3, 4. Berapa unit laptop nih Pak? 5 dengan 11 hitungannya ya, dengan Oke. receivernya 1 ini kan. Jadi untuk dibagi ke 10 laptop ini. Oh, Gitu. jadi di sini ternyata ada 10 laptop. Jadi sekali masuk 10 orang gitu ya Pak? Ya, penggunanya Oke, 10 orang. Luar biasa sekali dan semoga saja nih Pak ya diharapkan banget ya ada lagi nih Pak tambahan untuk posteling seperti ini nih Pak. Ya. Ini katanya di Indonesia baru ada 3 unit nih. Kayaknya masih kurang ya Pak ya kalau kita melihat begitu banyaknya teman-teman kita mungkin yang kurang beruntung untuk menikmati suasana perpustakaan gitu ya Pak Ya, ya. betul. Nah, kalau gitu saya mau lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol dengan Pak Heru sambil mungkin saya mau lihat-lihat nih laptopnya seperti apa sih kerjanya gitu. Nah, kalau gitu yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Urban karena Urban akan segera kembali untuk Anda dengan personal lain yang nggak kalah serunya. Nah, kalau gitu Pak, saya boleh coba itu nggak Pak? Ya, silakan.